Hello, welcome to Psikologi Pendidikan, podcast video Bitbang Besi, Pusat Psikologi TNI. Saya Marta, kali ini kita akan membahas tentang motivasi dan keterkaitan dengan mental pemenang. Nah, kita semua akan mengupas itu bersama dengan pakarnya, seorang psikolog senior sekaligus guru dan inspirasi kita. Beliau adalah founder konsep mental pemenang. Yuk, langsung aja kita kenalan dengan Brigjen TNI Purnawirawan Irwan Amrut, psikolog. Hai, Selamat datang Pak Irwan. terima kasih. Mental Pemenang Channel. Habis Yes. ngantor ya Pak ya? Habis ngantor. Saya juga habis ngantor ini. Oke. Gimana Pak kesibukannya terakhir belakangan ini? Ya, sebetulnya suka mencari inspirasi juga, termasuk saya terinspirasi tuh tadi lagu apa yang dinyanyiin ya? Itu tadi Pak ya. Itu lagu memang lagu penuh inspirasi Pak. Oleh Niji. Memang hits pada zamannya. Jadi lagu itu lagu yang salah satunya adalah menjadi kompor saya. Untuk ketika kita agak-agak low bed ya, kalau dengar lagu itu atau menyanyikannya itu sih bisa nambah nyala kompor sih Pak. Gimana? Coba kata-katanya. Berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Harus dapat meraih. Mimpi adalah kunci. Yes. Saya jadi keinget tuh. Mimpi adalah kunci. Nah, tapi supaya dia betul-betul jadi kunci, mimpi itu katanya harus dicatat tanggalnya. Jadi dia target kan. Jangan cuma jadi mimpi kosong, jadi dia punya target. Setelah itu turunkan langkahnya untuk mencapai target itu apa. Itu namanya rencana. Nah, rencana tadi ikuti dengan tindakan. Nah, itu namanya nggak cuma direncanain doang, tapi mewujudkan mimpi dari kenyataan. Jadi bangun dari tidur ya Pak? Bangun. Nah, kalau udah bangun berarti itu yang namanya di dalam adalah motor atau penggerak. Iya, ada motivasi, ada gerak di dalam diri kita. Iya. Motivasi. Tapi saya sering dengar juga itu ada motivasi, ada motif. Iya. Ya, kalau motif itu dia sifatnya lebih internal ya. Jadi kan sering kalau ada suatu kejadian pertanyaannya kan apa sih motifnya gitu. Motif, ini Pak Polkadot motifnya. Bukan. Beda. Nah, motif itu ada sesuatu yang internal dan ada dalam diri ya, dalam diri seorang. Sedangkan motivasi itu suatu proses yang menggugah atau mendorong suatu perilaku dan pengambilan suatu keputusan. Jadi ada perbedaan ya. Jadi dia sudah ada pengaruh dari lingkungan, sedangkan motif itu masih ada faktor internal. Motif di dalam, motivasi itu sudah ada faktor proses agar motif itu bisa diwujudkan, lebih terarah kepada tujuan. Motivasi itu ada tujuannya. Iya. Motivasinya apa sih? Motifnya apa sih? Sehingga diwujudkan dalam bentuk motivasi. Oke, motivasi dan motif ya. Berarti di sini ada faktor internal, ada faktor eksternal. Ada faktor eksternal gitu ya. Jadi faktor internal tadi pure dari motif yang disebut motif. Iya. Lalu ada yang terinspirasi dari faktor eksternal. Eksternalnya. Motivasi tadi. Iya. Ya yang dikatakan ya. Ya katakan karena ada kekurangannya. Saya ada kekurangan cairan. Jadi saya punya kebutuhan akan cairan. Haus. Jadi ada wants, ada wants, ada keinginan, ada motif. Ada motif. Cari air. Air apa yang saya minum kan udah beda cerita ya. Bisa teh, bisa yang mineral dengan macam-macam merek, itu kan jadi ceritanya jadi lain ya. Nah, itulah motivasi sampai terpenuhi, terpuaskan. Nah, muter kayak siklus demikian. Itu disebutkan motivasi. Iya. Jadi manusia itu semuanya sebenarnya punya motif di dalam. Ya. Dan ada akhirnya motif itu bisa terbentuk menjadi sebuah motivasi untuk diwujudkan. Betul. Mungkin pernah dengar juga namanya kayak nama orang Jawa tuh, pakai mas gitu. Oh, emas. Mas low tapi. Enggak mas fresh ya. Bukan masnya low. Not high gitu ya. Low and high. Iya. Om Maslow atau Maslow? Maslow ya. Opa udah opa. Kata Opa Maslow gimana?
Ya, dia bilang ada hierarchy of need ya, ada hierarki kebutuhan gitu ya, dan dia terkenalkan segitiga, segitiga kebutuhan. Yang paling dasar, ya, yang paling dasar itu physiological need, fisiologis ya, biological ya, kebutuhan dasar, makan, minum. Walaupun sekarang juga kadang-kadang katanya kebutuhan yang paling dasar kan wifi ya, Oh iya betul. wifi atau wifi ya, Wow. Kalau wife nanti yang wanita nggak bisa. nggak bisa ya. Jadi Jadi wifi itu jadi kebutuhan kebutuhan dasar dasar. manusia adalah wifi. Manusia zaman Iya. sekarang ya, tapi sebetulnya kebutuhan dasar yang sifatnya biologi fisiologis itu kan makan minum seperti gitu ya, itu kebutuhan-kebutuhan dasar yang sifatnya Pakaian. primitif. Nah, nanti akan menaik naik kebutuhannya, aduh nggak enak nih, nggak aman nih kok nggak pakai pakaian, pakai pakaian gitu, ada kebutuhannya naik kan, kayak hierarki gitu kan, naik kebutuhannya, kebutuhan rasa aman gitu ya. Rasa aman, masa tidurnya di mana ya? Udah mulai sandang, udah mulai pangan, udah ada papan juga kan. Tempat tidurnya di Sudah mana? terpenuhi, perutnya udah kenyang, badannya sudah tertutupi, sudah tidak kehujanan, Mhm. sudah aman. Selanjutnya, Selanjutnya, keperluan selanjutnya adalah iya manusia kan katanya sering kita katakan makhluk sosial kan. ya, Ya, jadi dia juga menjadi bagian dari manusia-manusia lainnya gitu ya. Jadi eh, dia menjadi apa namanya, anggota misalnya grup vokal grup ya, ikut kegiatan volley bersama ormas atau apapun lah itu minimal sifatnya, anggota keluarga dulu ya Pak ya. anggota keluarga gitu ya, Ya, mencari menjadi bentuk-bentuk kecil membesar membesar seperti itu. di lingkup keluarga, di lingkup pekerjaan, di lingkup pendidikan, sampai di lingkup komunitas sosial mungkin Pak ya. Iya demikian. Oke, Oke. sudah terpenuhi tuh kebutuhan dia berada di dalam lingkup sosialnya. Mungkin lingkup sosialnya pun yang kebutuhan akan rasa diakui oleh lingkungan, Ya. kebutuhan dihargai mungkin ya Pak ya. Dan Iya, jadi eh, ikut anggota PKK nggak ikut? Ikut anggota sebagai apa? Sebagai anggota. oh, Itu kan ada rasa apresiasi ya Pak ya. kok cuman anggota-anggota saja sih gitu ya. Nah, jadi ada esteem ya, ada esteem. Saya ketua kok di sini. Saya menjabat sebagai bendahara kok di sini ya. Jadi kan ada esteem juga ya. Kebutuhan lebih tinggi lagi nih. Kebutuhan lebih yang tinggi lagi itu Nah, itu esteem Pak ya. esteem esteem need gitu ya. Kebutuhan harga diri. Esteem. Esteem gitu ya. Jadi dia tidak hanya ada di dalam lingkungan itu aja, tapi bagaimana peran dia bernilai, apa ya? Hmm, Bernilai bagaimana dia bisa mempengaruhi, bagaimana dia bisa berarti, dan pada akhirnya mungkin bagaimana dia bisa mengendalikan lingkungan itu kan. ya, ya, ya. Jadi sebelumnya kita yang kalau hubungan antar sosial itu kan bukan berarti kebutuhan hanya untuk tinggal oleh pasangan, tapi dicintai juga oleh lingkungan, Ya, pada akhirnya naik lagi ya, levelnya, uh, efek dari dicintai itu kita bisa bermanfaat untuk lingkungan gitu betul. Pak ya. Ya, kalau boleh di extended juga ya. Kan itu kan biasanya kan cuma sampai lima tingkatan ya. Iya, Nah, ini baru kan nih Pak nih, iya, baru sampai ke diri. iya. Nah, menjelang sampai self aktualisasi sebenarnya sih itu ada yang kebutuhan yang disebut kebutuhan yang sifatnya intelektual. Begitu, Iya kan? gimana tuh Pak? Iya. Eh, Coba dilihat memang orang Indonesia tuh sering pakai panjang-panjang tuh titelnya tuh, profesor, Oh, dokter, apa haji pun dijadiin titel gitu kan. iya, iya, iya. Ya kan, pangkat bisa Master jadikan itu, of Master of. wah master, sampai MCK masuk ya gitu ya. Nah, Iya, itu ada kebutuhan sebetulnya bahwa dia sudah secara kebutuhan intelektual ya. Jadi dia memang ingin 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 mengisi, iya, iya. dan juga ada kebutuhan art, ada kebutuhan artifisial yang cuman cuman fungsional aja kan, ya dicantik-cantikin gitu ya. Jadi pakai bunga, pakai apa kan lebih 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 kerasa gitu ya. Kebutuhan individu Kebutuhan ya. itu gitu, barulah dia sampai kepada aktualisasi diri. Oh gitu. Aktualisasi diri artinya saya punya potensi apa sih yang bisa yang apa, yang bisa saya berikan kepada orang lain gitu. Nah, sampai yang tertinggi adalah udah transcendence sebetulnya. Udah Oh transcendence ini itu berat ini. udah berat. Bisa Itu singkat dalam dia berpikir paling atas sih Pak. give, give and give and give gitu. Jadi udah nggak mikirin apa kebutuhan dia, tapi dia justru memikirkan apa yang bisa dia berikan untuk Iya, lingkungan. iya, iya, iya seperti itu. Berarti kalau memang seseorang itu sudah pada tahap aktualisasi dan pada akhirnya puncaknya adalah transcendence tadi, semua kebutuhan di bawahnya udah aman ya Pak ya? Udah Sudah terpenuhi semua aman. ya? Iya.
Lagian juga kan tidak harus ya, tidak harus dari pengalaman kita lihat dia tidak harus sebesar ini semua gitu ya. Ada orang kan makan ya sesuai dengan kebutuhan badan, bukan iya semuanya dimakan ya kan. Nah, orang sering mengatakan hukum rimba gitu. Kok menurut saya tuh hukum rimba itu bagus karena itu sesuai dengan aturan semesta. Iya kan? Kan nggak ada harimau makan batu bara kan? Nah, gitu kan. Tapi kalau manusia itu dia bisa makan apa saja, makan siapa saja bahkan gitu kan. Nah, jadi itu harus dikembalikan kepada kebutuhan, kebutuhan dasarnya. Sepertinya kebutuhan saya menurut ya, menurut secara sains kan ada ya, berapa kalori sih kita butuh itu satu hari gitu. Ya, iya. Kalau saya sendiri makan 2 kali sehari cukup gitu. Yang lainnya buah kayak gitu. Itu menjadi kebutuhan kayak gitu. Berarti kalau memang sudah sampai di level yang aktualisasi diri, kadang orang mungkin ya Pak ya, ada kasus-kasus tertentu bisa balik lagi ke pola awal. Dia sebenarnya sudah cukup makan, tapi wujud aktualisasi dirinya adalah makan makanan yang mahal-mahal. Nah, Atau pemenuhan iya, sehari-harinya yang baju-baju branded, iya, atau rumahnya yang harus pindah ke rumah yang lebih mewah atau punya beberapa iya, aset. iya, iya. Itu berarti dia sudah sampai yang atas, muter lagi. Mutar. Kalau saya membacanya itu semacam katup-katup ya, katup-katup. Jadi ada katup-katup NIT yang terbuka. Misalnya dia sekarang estimnya ya, harga diri nih gitu. Gua masa sih, gua kan udah begini nih, masa sih makannya di warteg misalnya, gua mesti makannya di ini. Masa sih saya harus nginepnya di hotel bintang satu? Kenapa kan hotel bintang sekian kan ada gitu kan. Nah itu estim yang bermain. Jadi yang tadinya makan menjadi kebutuhan dasar, ini udah kebutuhan yang diwarnai dengan rasa harga dirinya gitu. Ini sih kalau menurut saya ya. Nah hanya juga gini, si Mas orang Jawa ini tadi kan nggak satu-satunya teori tentang motivasi kan. Iya, betul. Iya kan? Ada beberapa. Ada bahkan banyak ya, dan yang termasuk terkenal pernah datang tuh, udah lahir belum ya tahun 75? Masih rencananya. Iya, itu ada namanya David McClellan ya. Ya, pernah dengar kan pasti ya. AMT beken banget tuh, Achievement Motivation Training gitu. Nah, itu kalau dia kan ada 3, dia ada bahasa dia lah, ada virus NAH sama N-power gitu ya. Jadi ada NA, need of achievement, and need of affiliation, NF, need of power, kekuasaan. Ya, prestasi, afiliasi, dan kekuasaan gitu. Ya, ya orang selalu berkeinginan kan punya prestasi gitu. Achievement. Tapi ternyata walaupun namanya itu konotasinya kayaknya bagus gitu ya, positif gitu ya. Tapi ternyata dia punya sisi negatif juga ya. Jadi kok saya suka nyikat host katanya. Host itu hope of success gitu. Ingin saya berhasil, itu positif ya. Tapi kalau fear of failure, saya takut, saya cemas kalau saya gagal. Itu mungkin perilakunya sama ya. Wah, saya ngotot belajar. Tapi yang mendorong saya itu saya takut saya gagal. Itu diketawain loh. Nah, itu tidak bagus. Jadi dia motivasinya hanya takut. Iya, jadi ada istilah kan kita kalau di kita ini banyak istilah kan apa namanya gagal sebelum bertempur, sebelum berperang aja udah ya itu kan karena tadi ya begitu kalau di badminton kita berhadapan sama Cina, wah udah jatuh dulu mental gitu kan. Tapi ketika kita akhirnya berusaha keras, achievementnya seolah tinggi Pak, karena dia takut gagal, takut ada di posisi sebagai orang yang kalah, orang yang tidak berhasil, dia tidak siap dengan justifikasi lingkungan. Tapi pada akhirnya ketika dia melakukan itu semua tidak sesuai apa yang diharapkan, itu reaksinya akan berbeda dengan orang yang motivasi achievementnya memang murni untuk prestasi. Iya. Jadi memang dia kan berharap dia berhasil, udah itu. Nah, di sinilah sebetulnya ada faktor lain lagi, faktor kepribadian ya, faktor mental lagi gitu kan. Jadi motivasi ini kan bagian dari ketangguhan ya.
Nah, pada saat dia gagal kan, gagal itu katanya kan pembelajaran. Kalau kita baca cerita orang sukses nggak ada tuh tiba-tiba jadi kaya raya, Iya, tiba-tiba jadi punya penemu apa enggak ya. Jadi ada harus suatu proses ya, proses dulu. ya. Jadi sukses itu bukan suatu titik yang statis, tapi dia suatu proses pencapaian. Nanti mungkin kita bahas tuntas itu Satu ya, semester itu. satu semester lagi. Lanjut tadi ada need of Need affiliation. affiliation juga kan bagus ya kalau di konsep yang lain itu termasuk people skill, keterampilan sosial. Nah, hanya dia juga dua muka, ada yang approach, ada yang avoidance. Jadi ada yang dia to make friend, dia membuat kawan-kawan, mencari teman, membuat network. Yang satu lagi avoidance, dia takut kehilangan. Oh, Makanya kan kadang-kadang aneh ya. dua Eh, kutub nih Pak. iya, Seolah sama tapi ternyata motivasinya muka-muka positif, muka negatif. berbalik. Jadi orang itu bisa bisa wah bahaya tuh, kecewa putus pacar aja bunuh diri, waduh gitu ya. Ya karena dia need of affiliationnya itu dasarnya adalah avoidance. Dia takut takut berpisah gitu. Nah beda sama yang approach, dia selalu membuat kawan, membuat kawan, membuat kawan. Itu yang kedua ya. Yang ketiga tadi apa? Oh, wow. Power, kekuasaan. Ini pun dua. Seakan-akan kan negatif ya, wah power, wah cari power. Memang power kita harus punya power kan. Dalam teori kepemimpinan juga kan ada position power, ada position power sama yang personal power. Itu harus kita miliki. Nah, tergantung dorongan dasar tadi, sifatnya yang sosial atau sifatnya individual. Jadi kalau itu betul-betul orientasi gua gitu ya. Kalau yang sosial kan dia punya power untuk berbagi. Itu ceritanya. Itu positifnya kayak gitu ya. Oke. Berarti itu tadi kan tiga ya, ternyata ada manusia itu ada tergantung ya Pak ya, dia motivasinya bahkan dari tiga tadi dia negatif atau positifnya ya, Mhm. tergantung ya Pak ya. Ada ininya Pak, ada contoh. Ada, ada. Oh, Dia dia lebih lebih banyak kepada eh, proyektif teknik ya. Jadi kita tahu ya kalau namanya assessment kan ada inventory. Inventory itu lemahnya adalah cheating. Bisa diakalin. Jadi seorang ini kalau tidak jujur, ini gue jawab apa ya supaya saya dikatakan gitu. Jadi banyak di antara kita ini yang bukan pengen bagus, tapi pengen terlihat bagus. Nah, jadi kalau pengen bagus tapi pengen terlihat bagus. pengen bagus, nggak apa-apa awal-awalnya ya kalau anak-anak ya, tapi kalau udah dewasa ya nggak bagus gitu ya, dia harus betul-betul bagus. Sehingga yang untuk motif ini dia digalinya karena motif itu kan letaknya di dalam ya, termasuk kan yang di unconscious. Kadang-kadang kenapa kamu demikian, saya nggak tahu kenapa ya saya gini gitu ya, karena memang dia di dalam banget. Nah itu pakai teknik projektif gitu loh, projektif teknik gitu kan. Jadi kita bisa tunjukkan gambar kepada seseorang, ya Gambar ini, gambar gambar orang laki lagi di kereta api itu, iya kan. Nah, kalau Mbak Marta lihat lagi ngapain tuh orang itu? Orang di kereta api. Kayaknya dia ada senyum-senyum kebahagiaan yang agak ditutupi nih ya kayaknya ya. Bagian Tapi agak dia ditutupin. maksudnya tidak terlalu diekspresikan gitu Pak. Sebelumnya dia ngapain tuh? Sebelumnya dia ngapain? Kayaknya eh, dia dari rumah, dia terpisah dengan pasangan dan keluarganya dan dia naik kereta mau nemuin mereka nih kayaknya. Dia udah berangan-angan. Oke. Dia berangan-angan, oh, nanti sebentar lagi saya akan ketemu keluarga saya akan melepas rindu dan dia sudah membayangkan bahagianya umur rindu gitu Pak. Oke. Kayaknya sih gitu. Kau bang apa bang? Bang. Ya, kayaknya tuh laki-laki lagi di atas kereta. Kayaknya dia penulis deh, karena ada depan. Oh, banyak ada buku. ya. Oke. Kayaknya dia lagi senang tuh, bukunya berhasil akan diterbitkan. Lagi ngebayangin dan dia berhasil untuk bisa terbit bukunya. Jadi dia senang gitu. Oke. Yes. Ada lagi pendapat gimana? Ada pendapatnya gimana? Kalau menurut saya, kalau dilihat dari apa ya, dari bahasa tubuh dengan dia mendongakkan kepalanya, Waduh, terus keren juga ya. ada buku
buku, terus juga dia tersenyum, itu kayaknya orang ini sudah berhasil menyelesaikan atau mendapatkan project. Jadi dia udah santai gitu. Ibaratnya kayak Oke. gitu. Analisanya dalam ya Pak, sampai bahasa tubuh. Sampai bahasa tubuh udah dimainkan ya. Dia mendapatkan Iya. sesuatu. Ya. Meraih Nah, sesuatu. ini oleh McLaren hal tersebut dia secara detail ya memang banyak ada pertanyaan-pertanyaan yang harus kita jawab yang ujung-ujungnya itu memproyeksikan diri kita kemana ya. Tadi Mbak Marta bilang kan dia pengen ketemu keluarga nih, kayak itu gini. Nah, kira-kira kalau tadi kan ada achievement, ada affiliation, ada power, yang mana? Keluarga ya affiliation. Affiliationnya ya, dia approach ya. Iya. Bukan dia sedih ditinggalkan keluarga, tapi dia pengen ketemu keluarga. Jadi approach ya positif. Kalau Abang tadi bilang apa tadi? Bang Reno bilang Buku terbit ya. buku terbit. Jadi ada suatu capaian ya. Hope of success, dia meraih suatu keberhasilan. Lebih ke arah mana itu? Achievement ya. Oke. Si Akang ini tadi berhasil. berhasil. Sosok orang ini tuh sudah berhasil menyelesaikan sesuatu. Itu bisa achievement juga. Kecuali misalnya tadi ceritanya dia habis mengalahkan orang lain. Nah itu kan ceritanya lain ya. Ini juga termasuk achievement. Bagus ya. Atau berhasilnya jadi direktur kali maksudnya. Wah, bagus juga. Kekuasaan yang bisa masuk ke power. Iya, bisa power juga. Jadi memang tidak ada yang pure murni achievement. Pasti ada warna katup yang lain. Tetapi yang dominan yang mana? Bisa dominan yang mana? Dan tiga-tiganya juga dengan tiga motif yang dominan pada diri kita itu, semua orang juga bisa berhasil dengan itu. Tertarik nih Pak, yang terakhir ini kan achievement. Bahkan tadi dua-duanya itu lebih condong ke achievement. Berarti seseorang kayaknya, tiap orang itu sebenarnya punya modal untuk meraih keberhasilan, meraih prestasi gitu Pak ya. Iya, betul. Nah, tertarik bisa nih Pak. Tolong dong. Skill itu yang masalah mental pemenang itu. Iya. Pasti ada modal. Betul. Di dalam mental pemenang itu ada 3 ya Mbak Marta ya. Jadi ada masalah ketangguhan, ketahanan, dan masalah fleksibilitas. Nah, motivasi ini termasuk ada di dalam ketangguhan. Ya, dia ketangguhan. Jadi dia bagaimana dia bisa meraih sesuatu, mencapai sesuatu. Jadi nggak pernah capek ya. Kayak ada kompor, ada energi gitu ya. Ya, hanya memang dalam mental pemenang ketangguhan tidak hanya motivasi. Ya, di situ juga ada komitmen, di situ juga ada konsentrasi, ada fokus, ada keberanian, ada 6 aspek di situ ya. Ada 6 aspek di dalam ketangguhan bagaimana orang itu bisa dikatakan tangguh. Nah, dan harus terjaga ya Pak ya. Ya, itu harus terjaga. Nah, selanjutnya ada ketahanan. Kalau ketahanan ini lebih banyak nuansa perasaan, emosi ya. Bagaimana dia bisa memanage kecemasan, bagaimana bisa memanage emosi gitu ya. Bagaimana dia tetap bisa self control ya, mengontrol dirinya untuk tidak hanyut kayak gitu ya. Ya, kalau di fleksibel, ini ada kaitannya juga dengan affiliation tadi. Di sini ada people skill. Ada people skill-nya. Udah itu bagaimana dia transcendence ya. Jadi dia bisa juga berpikir melihat sesuatu itu secara holistik. Jadi kayak kita bicara gini, tapi Irwan atau Marta ini juga ada di atas dan melihat yang sedang bicara. Itu? Ya itu berpikir holistik ya. Artinya dia bisa meta perception gitu ya. Jadi dia bisa lihat dari sisi nggak cuman menurut saya pokoknya itu tidak ada kata-kata itu. Jadi memang itu flexibility dan tentunya di situ kreativitas. Mengapa? Ya menurut saya karena hidup ini kan kita selalu diberikan masalah gitu ya, selalu ada problem dan kita harus punya ilmu untuk menyelesaikan masalah ya. Saya paling suka tuh ada quote dari mana tuh ya, menyelesaikan masalah tanpa masalah. Nah, ya dia punya dia punya itu keren gitu, bagus. Dia menyelesaikan masalah tanpa masalah gitu. Bukan menyelesaikan masalah dengan masalah baru. Bukan menyelesaikan masalah, makanya sebetulnya problem solving kalau saya itu penyelesaian masalah, bukan pemecahan. Oh beda tuh. Penyelesaian bukan pemecahan. Kalau nanti kalau masalah dipecahin, masalahnya dikecil-kecil. Oh iya. Jadi malah banyak gitu. Malah jadi susah ya. Yang ketahui paling kenceng masalahnya paling banyak ya Pak. Tapi betul, dalam pelatihan problem solving itu biasanya kita tanya. Jadi problem solving itu
solve, solve, menyelesaikan, selesaikan, bukan memecahkan. memecahkan. Tuh. Nah, kita biasa tanya dia itu punya masalah nggak? Banyak orang mengatakan, wah saya nggak punya masalah. Nah, pada saat dia mengatakan itu, dia paling banyak masalah. Karena dia tidak bisa mengidentifikasi, gue punya masalah apa ini gitu. Nah, kembali lagi kepada mental pemenang. Jadi, selain itu ada tuntutan kita juga untuk beradaptasi kan. Bagaimana kita beradaptasi dan inovasi kreatif. Jadi memang kalau orang tua itu senang kontemplasi nih Mbak Marta. Gitu. Jadi dalam kontemplasi saya melihat semua orang itu dilahirkan itu sebagai pemenang. Ya, tapi dia sebagai pemenang. Tapi nggak enak-enak saja. Saya ingat ada dua inspirasi saya ambil dari Mike Tyson ya. Mike Tyson itu punya anak berapa? 14 atau 16 tahun ya. Banyak apa? Banyak anaknya ya ternyata ya. Iya, tapi yang anaknya yang pertama itu 16 tahun atau 14 tahun dia bilang kan, saya pengen jadi petinju kayak kamu. Wah nggak bisa gitu. Nggak boleh sama bapaknya. Kamu nggak akan bisa. Kenapa? Karena kamu udah tahu Eropa, kamu Amerika, kamu udah pakai private jet, kamu udah pakai ini, udah main ini, nggak bisa. Saya jadi orang miskin, makanya saya pembentukannya. Nah, beda sama Beckham. Beckham juga punya anak cowok yang pengen main bola. Itu sampai remaja itu nggak pegang handphone. Oh gitu. Iya. Dari awal sudah disetting seperti setting itu, ini dan memang betulnya kan mental pemenang itu memang dibentuk dari rumah juga ya. Nggak instan juga Pak ya. Nggak bisa instan, ada suatu proses. Jadi lewat proses yang panjang. Ya 0 sampai 12 tahun itu ya memang bermain itu adalah belajarnya anak-anak kan. Nah, bagaimana dia bisa memupuk ya, dia jatuh, berdiri, bangun, gagal, ini gitu toughness-nya dan resilience. Komitmen ya, menjaga proses itu. Ya. Bahkan saya malah apa benar tuh, saya kan muslim nih. Begitu si Ustadz ngomong gitu apa benar nih? Katanya karena manusia itu dilahirkan membedakan, kita diberi intelektual. Ya, kita diberi hati nurani. Intelektual, hati nurani. Dan kita diberikan penderitaan kan. Nah, bahasa saya itu adversary. Adversary itu adalah musuh, tantangan gitu. Kalau bahasanya Arnie Warkowitz itu dibilangnya kan VUCA. Mortality, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Jadi dunia itu digambarkan sebagai itu yang harus dihadapi, tertantang lah menghadapi VUCA. Ya, ada yang istilah pakai bani, ada istilah tuna sekarang. Apapun itu sebetulnya kita harus selalu siap untuk menghadapi masalah, menyelesaikan masalah. Ya, kita harus punya siap secara mental, ketahanan mental gitu ya, karena jatuh bangun ya, roda itu kan berputar terus dan kita harus siap menyesuaikan diri dengan perubahan. Pada saat flexibility. Nah, pada saat COVID kan kaget semua gitu ya. Siapa yang nggak kaget, semuanya ini. Nah, tapi kan tiba-tiba ada orang bisa kaya raya kan. Ya, dia adaptasinya kuat kan. Setelah gitu dia bisa menyesuaikan dengan inovasi kreativitasnya tadi. Iya. Jadi memang semua itu memang harus punya modal dasar itu ya Pak ya, untuk bisa akhirnya mental pemenang. Iya. Ya panjang sih Mbak Marta ya. Jadi saya sendiri kan dengan teman-teman tuh, dengan tim meng-create tentang konsep ini dari tahun 2017. Ada bukunya juga. Setelah gitu 2019 kita cetakkan di Gramedia dengan teman-teman dari LPTUI. Setelah itu saya niteni gitu ya, belajar, terus saya buat item-item alat ukurnya sudah disempurnakan. Udah 4.000-an ya, termasuk di dunia atlet mungkin ada 1.200 sekian yang datanya yang udah saya punya gitu. Nah, kan kita juga pengen kan 2045 itu Indonesia emas, Indonesia menang, bukan menangi. Semua yang sudah kita diskusikan dari tadi benar-benar bikin saya menambah dalam wawasan tentang motivasi ya Pak ya. Hierarki kebutuhan manusia tadi, mulai dari fisiologis sampai dengan aktualisasi diri, dan ternyata ada tambahan lagi. Extendednya adalah transcendent. Transcendent itu yang udah paripurna sekali ya Pak ya. Lalu tadi sudah kita bahas juga tentang kebutuhan manusia, dari kebutuhan berkuasa, afiliasi, dan kebutuhan berprestasi. Dan ternyata kebutuhan berprestasi itu sendiri ada unsur lagi di dalamnya, yaitu toughness yang
ada Ya, dalam konsep mental pemenang. betul. Nah, mental pemenang tadi juga ada nilai-nilai lagi di dalamnya. Iya, ada 3 cluster itu tentang ketangguhan mental, Ketangguhan ketahanan mental, ketahanan dan mental, dan fleksibilitas mental. fleksibilitas mental. Ya, itulah luar biasa ya Pak ya. Jadi seru sekali itu yang bisa kita dapat dari diskusi kita kali ini bersama Pak Irwan. Terima kasih, semoga semua tadi dapat memberi inspirasi, dapat memotivasi dan memberi wawasan untuk kita terus makin semangat dalam meraih prestasi agar kita semua dapat terus sukses, tambah bahagia dan tambah bersemangat untuk meraih semua itu. Terima kasih Pak Irwan. Sami-sami. Sampai ketemu lagi. Oke. Dan salam Salam pemenang. pemenang. Terima kasih.